Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa Mimbar Ramadan Surama TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menjalankan ibadat di bulan suci Ramadan, yang mana bulan suci Ramadan tersebut adalah sebaik-baik bulan. Maka oleh karena demikian, marilah sama-sama kita isi bulan suci Ramadan tersebut dengan berbagai kebaikan. Oleh karena demikian, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah. Maka kami ingin mengangkat tema di dalam kesempatan yang mulia ini, yaitu dalam rangka menjelaskan tentang bagaimana hukum teleponan via telepon yang berlawanan jenis ataupun yang bukan muhrim. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Jadi di dalam bulan suci Ramadan ini, apabila kita mengisi bulan suci Ramadan dengan perkara yang tercela di dalam agama, maka itu akan membawakan kesia-siaan bagi kita. Apalagi menghubungi lawan jenis melalui via telepon, itu adalah sesuatu kemaksiatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala taqrabuz zina." Jangan engkau mendekati zina. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasannya Allah melarang kita untuk mendekati zina, apalagi berzina. Sedangkan menghubungi lawan jenis ataupun yang bukan mahram melalui via telepon ataupun Facebook ataupun video call dan sebagainya, itu adalah salah satu jalan untuk menuju kepada zina. Maka oleh karena demikian, hukum menghubungi lawan jenis melalui via telepon, baik itu WA, Facebook ataupun video call, itu hukumnya haram berdasarkan daripada firman Allah, "Wala taqrabuz zina." Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bagi umatnya untuk menyentuh lawan jenis. Itu menyentuh. Namun jalan untuk menyentuh tersebut banyak caranya. Salah satunya adalah via telepon. Dengan adanya teleponan, maka akan adanya ketemuan. Pada saat adanya ketemuan, maka ada sentuhannya. Sentuhan tersebut sebagaimana dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sekiranya engkau ditusuk dengan jarum besi di kepalamu, maka itu terlebih baik daripada engkau menyentuh seorang wanita yang bukan mahram ataupun yang belum halal bagimu." Itu kaum muslimin, peringatan Rasulullah SAW kepada kita bahwasannya seandainya ada suatu jarum yang ditusuk di atas kepala kita, kemudian dibandingkan dengan menyentuh kaum wanita yang bukan mahram, itu terlebih baik ditusuk dengan jarum dibandingkan dengan memegang kulit mahram, kulit yang bukan mahram daripada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena demikian, bulan puasa ini adalah bulan yang penuh dengan kesucian, penuh dengan rahmah. Sebagaimana yang diriwayatkan di dalam satu riwayat, bahwasanya bulan puasa itu terbagi kepada 3. Yang pertama, 10 yang pertama itu dinamakan dengan rahmah. 10 yang kedua itu dinamakan dengan maghfirah. 10 yang ketiga itu dinamakan dengan aitqum minan nar. Yang pertama, dari Ramadan yang pertama hingga 10 itu dinamakan dengan rahmah. Allah Subhanahu wa taala
memberikan rahmah kepada hamba-hambanya, memberikan maghfirah kepada hambanya pada saat 10 yang kedua. Allah berikan kepada hambanya ampunan 10 yang kedua. Dari 11 Ramadan hingga 20 Ramadan, itu Allah berikan ampunan kepada hambanya. Dari 21 Ramadan hingga 20 ataupun 29, itu Allah berikan kepadanya atqum minan nar, kebebasan daripada api neraka. Maka oleh karena demikian, hindarilah perbuatan-perbuatan yang keji, hindarilah perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi amalan yang baik di dalam bulan suci Ramadan, baik itu salat fardu, terutama adalah salat fardu, berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW berkata, man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam satu riwayat dikatakan wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang akan datang pun akan Allah ampunkan. Itu kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keagungan bulan Ramadan sangatlah agung. Sebagaimana Rasul katakan di dalam hadisnya, man qama ramadana, barang siapa yang mendirikan Ramadan, makna mendirikan yang menghidupkan bulan Ramadan, melaksanakan salat fardu, puasa fardu, kemudian salat sunnah, bersedekah, itu adalah amalan yang menghidupkan bulan puasa, maka ghufira lahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dia melaksanakan, dia mendirikan bulan Ramadan tersebut dengan keimanan dan dengan keikhlasannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosa-dosa yang telah lewat. Wa ma ta'akhkhara, di dalam satu riwayat lain Rasulullah mengatakan wa ma ta'akhkhara, dan dosanya yang akan datang pun akan Allah ampunkan. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'min rahimakumullah. Jadi hindari perbuatan-perbuatan yang keji di dalam bulan puasa. Seperti yang kita katakan tadi, telepon, melalui via telepon, itu adalah maksiat. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perzinaan, perzinaan yang tidak secara langsung. Itu adalah jalan untuk menuju perzinaan. Jalan menuju perzinaan. Sedangkan zina Allah larang. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala melarang adalah perbuatan zina. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah terlebih dahulu melarang sesuatu yang mendekati kepada zina, yaitu wala taqrabuz zina, jangan mendekati kepada zina. Allah melarang zina, namun Allah melarang juga untuk mendekati kepada zina. Itulah dalam konteksnya menghubungi lawan jenis dengan via telepon. Itu adalah salah satu jalan untuk mendekati zina. Kenapa? Karena itu belum menjadi muhrim kita, karena dia masih menjadi milik orang lain, dia masih milik orang tuanya, belum menjadi milik kita, maka haram untuk kita sentuh dan haram untuk kita dekati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadza minni wa afa minkum, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.